pastor, frater, para bruder dan suster, ibu bapa, saudara-saudari, orang-orang muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita sekalian ada saat ini. Barusan kita mendengar dan menyaksikan kisah sengsara Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Kisah sengsara Tuhan yang kita renungkan pada sore hari ini sudah berawal atau sudah diawali dengan renungan malam Kamis Putih yang tadi malam kita ikuti juga. Di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus sudah menyerahkan semua apa yang akan terjadi ke dalam tangan Bapanya. Dan hari ini ramalan yang disampaikan oleh Yesus itu benar-benar terjadi di dalam drama kisah sengsara Tuhan yang dilukiskan begitu indah oleh Injil Yohanes. Maka pertama-tama yang saya inginkan yakni untuk mengajak saudara-saudari, ibu bapa, orang-orang muda dan anak-anak untuk melihat bingkai dari perjalanan penderitaan Tuhan ini, dari mana dan sampai di mana. Jika kita melihat kisah sengsara Tuhan hari ini, ada bingkai yang luput dari permenungan kita selama ini, dalam permenungan pribadi, dalam permenungan bersama, bahwa ada sebuah bingkai yang membingkai seluruh perjalanan penderitaan Tuhan, yakni adanya kisah tentang taman. Kisah sengsara Tuhan oleh Injil Yohanes diawali di sebuah taman di seberang Sungai Kidron. Taman ini jauh dari keramaian, dilukiskan sebagai tempat yang sunyi, tempat yang rasa-rasanya kalau kita bayangkan ada di sebuah taman yang jauh dari kota. Di sana ada kesejukan, di sana ada kedamaian, bukan kedamaian dalam arti fisik, tetapi kedamaian yang terpancar dari batin setiap pribadi yang ada di sana. Bahkan untuk melengkapi kedamaian taman ini, Injil Yohanes melukiskan bahwa para murid dan Yesus sering datang ke situ untuk berdoa. Sungguh ini sebuah taman yang indah. Di sana kita mendapatkan kesunyian yang bukannya membawa kita kepada kesepian, tetapi membawa kita kepada sukacita batinnya. Orang diundang untuk berada di taman. Dan ini bingkai pertama bagaimana Rasul Yohanes melukiskan perjalanan sengsara Tuhan dimulai dari taman. Dan yang kedua ditutup di taman pula. Kalau tadi tamannya itu dilukiskan tempat Yesus bersama para murid entah berbuat apa di sana, tapi hanya ada satu keterangan, mereka sering datang untuk berdoa. Dan taman yang berikutnya itu adalah taman di mana Yesus dimakamkan. Di sana pun ada kesunyian, dan saat ini kesunyian itu makin dalam dan membuat Yesus makin kesepian. Karena apa? Karena pribadi-pribadi yang ada pada bingkai pertama, pada taman pertama, para murid yang menikmati kesunyian, sukacita batin di sana, sekarang sudah tiada. Kemanakah mereka? Entah. Injil Yohanes tidak mengatakan di mana mereka. Hanya dilukiskan saat Yesus mati, ada Yohanes dan ibunda di kaki salib. Ibu bapak, saudara-saudari,
pastor frater, para bruder dan para suster yang saya cintai dalam Tuhan. Kisah sengsara Tuhan yang dilukiskan oleh Injil Yohanes tentu sudah diramalkan oleh Yesaya di dalam bacaan pertama yang kita sebut sebagai nyanyian hamba Yahweh. Di sana dilukiskan tentang seorang hamba yang begitu buruk rupa, bahkan orang tidak mampu melihat wajahnya, malu melihatnya. Yang tadinya begitu ganteng, yang begitu perkasa, kini tidak berupa lagi. Yesaya sudah meramalkan dan melukiskan betapa seorang utusan Allah itu akan mengalami penderitaan yang mengerikan. Bahkan orang-orang yang pernah bersama dia tidak mampu lagi untuk mengenalnya lagi siapa dia. Bahkan untuk mengakuinya bahwa dia adalah bagian dariku, tidak lagi. Itu dilukiskan dengan tegas oleh Petrus sendiri. Yang tadi malam dengan tegas dia mengatakan, Tuhan, jika ada orang yang berani-berani menyentuh engkau, saya akan menghadapnya sampai titik darah penghabisan. Hari ini Petrus menggenapi sabda hamba Allah yang dilukiskan oleh Yesaya. Bahkan untuk mengakui dia bagian dariku saja tidak sanggup. Sampai akhirnya harus alam yang menegur Petrus. Ayam berkokok menyadarkan Petrus, Yesus sudah mengatakan semalam bahwa setelah engkau menyangkal aku 3 kali, ayam akan berkokok. Ini adalah sebuah lukisan bagaimana kebenaran yang tadi dipertanyakan oleh Pilatus sungguh tidak bisa didefinisikan, karena kebenaran Kristus tidak sanggup untuk dipahami oleh manusia, oleh akal kita yang terbatas, oleh hati kita yang tidak sanggup untuk membuka ruang yang lebar tentang kebenaran Allah. Memang benar bahwa kebenaran yang dipertanyakan oleh Pilatus bukan hanya sebuah kebenaran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sebuah kebenaran yang membutuhkan totalitas pemberian diri. Dan jawaban akan kebenaran itu sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri, bahwa kebenaran tidak perlu dijawab, bahwa kebenaran tidak perlu dikatakan, kebenaran tidak perlu definisikan. Kebenaran itu nyata dalam tindakan yang nyata. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Diam bukan berarti dia mengalah. Diamnya Yesus mau menunjukkan kepada kita umatnya sekalian bahwa dia sedang menanggung segala kebenaran. Konsekuensi dari orang-orang yang melekatkan dirinya pada kebenaran Allah adalah pengorbanan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, di tengah situasi dunia yang sedang kalut dengan berbagai macam pergolakan yang kita hadapi, dan akhir-akhir ini seolah-olah kita memfokuskan pandangan kita pada satu persoalan, yakni soal virus COVID-19 yang sebenarnya mengubur segala pergolakan-pergolakan yang lain. Kita diundang oleh Allah untuk tidak perlu lagi berdefinisi, tidak perlu lagi untuk menjawab apa itu COVID-19, karena kenyataan dan realitasnya sungguh ada di depan mata kita. Maka yang kita buat adalah taat. Seperti Yesus taat pada hukum Allah sendiri, tunduk pada apa dikehendaki Allah, demikianlah pula kita sesungguhnya. Pada saat ini baiklah kita tunduk, berkorban bagi yang lain demi kasih yang sejati. Penderitaan yang dialami Yesus sungguh amat mengerikan, melampaui kengerian segala penderitaan. Tetapi apakah Yesus mengatakan, aku tidak mau? Tetapi justru Yesus hanya diam menanggung segalanya. Kita diundang untuk menjadi pribadi yang melaksanakan kehendak Allah,
dengan setiap tuntutan profesi kita, baik sebagai imam, kami sebagai para pastor, baik sebagai biarawan, biarawati, para bruder, para suster, ataupun frater, begitu juga sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Marilah kita bangkit sekarang dengan diam atas kebenaran Allah, melakukan apa yang bisa kita lakukan, bukan cuma nyinyir di media sosial soal apa yang dilakukan, tentang kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang lain. Sudahkah kita bergerak saat ini untuk meretas dan memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan di tengah dunia ini? Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, semoga kesunyian Getsemani dan juga kesunyian Golgota, di mana Yesus akhirnya menutup segala rangkaian peristiwa sengsaranya ini, hanya mau mengungkapkan suatu bahasa kasih kepada kita. Kita pun hendaknya mengalami Getsemani yang sama, masuk dalam keheningan keluarga, masuk dalam keheningan komunitas, masuk dalam keheningan kelompok kita masing-masing, sambil kita mengorbankan apa yang bisa kita buat untuk memperbaiki situasi saat ini. Sebab Yesus tidak menuntut kita lagi untuk pandai berdefinisi tentang apapun yang terjadi saat ini, tetapi Yesus mengundang kita untuk melakukannya dengan diam. Sebab Allah merencanakan segala-galanya agar kita sanggup melakukannya. Sebagai orang beriman yang percaya pada Kristus Sang Guru, marilah kita mengambil bagian para pribadi hidup Sang Kristus sendiri, yang adalah hamba Yahweh yang menderita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.